pembahasan kali ini. Baiklah, saya Muhammad Alwan. Kali ini akan menjelaskan mengenai masalah semantik. Semantik itu adalah bidang kajian yang mempelajari mengenai lambang atau tanda. Istilah semantik mulai digunakan untuk mempelajari tanda atau makna maupun lambang linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Kemudian para ahli yaitu Ferdinand de Saussure dan Abdul Khair memberikan pendapatnya, yang mana menurut de Saussure yaitu semantik terdiri dari komponen yang mengartikan dan komponen yang diartikan atau makna, yang mana kedua hal ini terkait karena tanda dan makna itu saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua itu menurut Abdul Khair. Menurut beliau, semantik didasarkan pada tataran atau bagian bahasa yang menjadi objek penyelidikan yang dibedakan menjadi 4, yaitu semantik leksikal yang merupakan jenis semantik yang objek penelitiannya adalah leksikon atau suatu bahasa. Yang kedua itu semantik gramatikal yang merupakan jenis semantik dari objek penelitian atau makna-makna gramatikal. Yang ketiga itu semantik sintaksikal yang merupakan jenis yang berkaitan dengan sintaksis. Dan yang keempat itu adalah semantik yang merupakan jenis semantik yang berkenaan dengan pemakaian bentuk-bentuk gaya bahasa. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwasannya semantik ini berkaitan erat dengan tata bahasa atau kata-kata yang diucapkan secara lisan ataupun secara tulisan. Semantik terdiri dari 3 unsur, yaitu tanda, pertanda, dan makna ataupun penanda yang terkandung baik secara lisan ataupun tulisan tadi. Selanjutnya, keterkaitan antara penulisan naskah dengan semantik ini adalah karena gaya bahasa yang digunakan atau kata-kata yang mengandung makna atau lambang, sehingga harapannya dalam penulisan naskah itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan relevan serta biasa digunakan dalam bidang program televisi atau film, sehingga mudah dipahami antara apa yang dimaksud oleh penulis itu juga yang dipahami oleh pembaca. Juga tidak akan terdapat ambiguitas, yaitu terdapatnya multitafsir atau satu kata yang mengandung 2 makna dalam satu kalimat. Maka sebaiknya dengan penulisan naskah atau penulisan naskah televisi atau film menggunakan kata-kata yang telah biasa digunakan dalam bidang ini. Sekian. Baiklah, perkenalkan, saya Ayunda Litanul Syifa dengan nomor BP 18186-3026 akan menjelaskan mengenai poin sinopsis. Sinopsis itu sendiri merupakan ringkasan cerita yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah skenario. Dalam sinopsis itu sendiri, segala gaya bahasa, penjelasan-penjelasan itu dihilangkan, namun tetap mengandung isi cerita dan gagasan dari para penulisnya. Sinopsis memiliki ciri-ciri di mana diantaranya yang pertama, sinopsis mengandung cerita atau alur cerita yang bersifat kronologis. Lalu yang kedua, sinopsis menggunakan bahasa yang bersifat persuasif agar dapat menarik perhatian para pembacanya. Lalu yang ketiga, sinopsis mengandung konflik yang dibuat secara menarik dan singkat. Lalu yang terakhir, sinopsis sendiri menimbulkan rasa penasaran bagi para pembacanya. Nah, seperti yang kita tahu, sebagai penulis skenario, ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan ketika kita ingin membuat sebuah sinopsis. Yang pertama, tentukan dulu tema cerita yang akan digarap nantinya menjadi sebuah skenario. Lalu yang kedua, tentukan pula alur cerita, baik itu meliputi waktu kejadian maupun kapan peristiwa itu terjadi. Lalu yang terakhir, tentukan pula penokohan yang nantinya akan ditulis dalam cerita skenario. Baiklah, poin selanjutnya yaitu outline. Outline sendiri merupakan susunan adegan per adegan yang dibuat secara lebih rinci. Jadi dapat dikatakan bahwa outline sendiri merupakan penjabaran dari sebuah plot cerita.
Outline sendiri merupakan rangkaian ide-ide yang nantinya akan digarap dalam sebuah cerita yang disusun secara sistematis, logis, dan terstruktur. Outline sendiri nantinya akan menjadi inti atau bibit dari awalnya tersusunnya sebuah skenario. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau menguraikan mengenai treatment. Treatment adalah dokumen yang merupakan inti dari sebuah skenario atau awal dari sebuah skenario. Treatment merupakan awal yang berisi secara rinci tokoh, latar, tempat, ataupun properti yang akan digunakan, namun hanya saja belum berisi dengan dialog. Treatment berfungsi sebagai penunjuk jalan atau pedoman bagi produser ataupun orang yang terlibat nantinya untuk dapat membayangkan ataupun menggambarkan jalannya sebuah cerita atau program. Pentingnya sebuah treatment di sini adalah menjadi pedoman sehingga program televisi ataupun film nantinya dapat berjalan dengan sistematis dan tersusun rapi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun treatment, yang itu yang pertama, urutannya sudah jelas, jadi tidak terdapat lompatan-lompatan atau dengan kata lain secara runut atau kronologis. Yang kedua itu sudah kelihatan formatnya. Format di sini itu apakah dalam bentuk dialog ataupun dalam bentuk narasi. Dan yang ketiga itu adalah sudah ada petunjuk teknis yang diperlukan dalam treatment. Treatment menjadi penting untuk membuat program itu lebih tersusun secara sistematis dan tidak membuang-buang waktu ataupun biaya dalam proses produksinya nanti. Dalam penulisan treatment itu dilakukan secara runut agar sequence program video atau televisi yang akan diproduksi itu lebih jelas dan lebih terarah. Selanjutnya, dalam penulisan treatment menggunakan nomor, itu nomor kelompok atau adegan-adegan yang di dalam penulisannya menggunakan huruf kapital yang tulis pada baris pertama, namun ada juga yang disesuaikan dengan scene. Hal penting dalam outline treatment adalah yang pertama itu bisa menggambarkan kerangka skenario secara lengkap tapi padat. Yang kedua, penuturan sudah mengacu pada uraian 3 babak dan penataan dramatik. Yang ketiga, uraian ringkas agar naskah tidak terlalu tebal, maksimal 40 halaman untuk film cerita layar lebar dan digunakan sebagai bahasan dengan produser atau sutradara, bahkan dengan kru utama, sehingga film dapat ditulis secara ringkas namun komunikatif. Dan yang keempat, nama orang atau tempat sudah pasti sebagaimana yang akan ditampilkan dalam skenario. Dan dalam pembahasan ini, apabila ada perubahan, maka treatment inilah yang akan dirubah, bukan skenario. Karena apabila skenario yang akan dirubah itu akan menjadi lebih rumit dan akan merombak semuanya, sehingga itu dapat lebih susah untuk memproduksinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang telah kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.